Bab 70. Pernikahan Atta dan Cantik. Beberapa hari kemudian. POV Atta. Wuih, cucuku emang paling tampan. Ucap kakek begitu melihat penampilan gue. Gue yang mengenakan jas berwarna hitam, dengan dalaman kemeja berwarna terang, juga celana serasi, dan lengkap dengan sepatu model loafer bermerek. Iya dong, Kek. Cucu siapa dulu? Timpal gue. Dan si kakek langsung jeprak kudelnya. Kakek dan mbah udah siap, kan? Tanya gue ke mereka berdua. Gue melihat ke arah kakek. Penampilannya udah keren. Mirip-mirip bos M4 Via di luar negeri. Kalau si mbah, udah kayak tante-tante sosialita. Sayang udah berkerut. Udahlah, mbah udah cantik, kan? Ucap si mbah. Udah, mbah. Udah top markotok. Sip. Berarti siap-siap. Bentar lagi lo bakal punya kakek aktor Korea. Aktor Korea? Siapa? Mbah? Lee Min Ho. Kita kan akhir-akhir ini lagi PDKT. Mbah sering ngasih dia pak. Tapi foto mbah yang pakai AI. Gue hanya mampu menelan ludah mendengar ucapan si mbah. Oh iya, Kek. Kita mau ngelamar orang kok nggak bawa seserahan apa-apa. Ucap gue ke si kakek. Tenang aja. Kakek bawa ini. Kakek memperlihatkan sebuah dokumen. Itu apaan? Kek? Sertifikat kebun berhektar-hektar. Calon ayah mertuamu pasti seneng dapat seserahan kayak gini. Mantap. Ada untungnya juga Atta punya kakek kaya raya. Hehehe. Tapi itu sertifikat kebunnya tetangga. Sih. Celetuknya. Gue pun cuma bisa terbengong. Yuk, kita berangkat sekarang. Ajak gue. Kuilah. Balas serentak kakek dan mbah. Kami segera keluar dari kediaman rumah kakek. Berjalan menuju ke halaman. Di tempat itu sudah bertengger mobil mewah yang akan kami gunakan untuk pergi ke rumah keluarga Baskoro. Pak De Verguso yang semula hanya berdiri mematung di samping mobil, kini lekas membukakan pintu untuk kami bertiga. Mempersilahkan kami untuk masuk ke dalam. Mobil pun segera melaju. Melewati jalanan di malam hari ini. Mobil yang kami tumpangi akhirnya berhenti di halaman rumah keluarga Baskoro. Kami pun segera turun. Rupanya si tua bangka, cantik, dan Ibu Miranda sudah berdiri di depan rumah untuk menyambut kedatangan kami. Mereka tampak tersenyum ramah ke arah kami. Selamat datang Tuan Sugiono. Sapa si tua bangka kepada kakek. Saya sangat senang sekali Tuan Sugiono dan sekeluarga berkenan untuk datang ke rumah saya ini. Tuturnya. Kakek pun hanya tersenyum menanggapinya. Kemudian, tatapan si tua bangka beralih ke arah gue. Wah, Atta, kamu tampan sekali malam ini. Klek. Gue tertegun mendengar pujiannya dia. Enggak bisanya dia bersikap baik kayak gini sama gue. Mencurigakan. Saya sudah menanti-nantikan kedatangan Atta dari tadi loh. Tambahnya sambil tersenyum ke arah gue. Walau kemudian, bibirnya diam-diam nyinyir kayak pemain sinetron antagonis. Gue pun jetingah. Ternyata dia lagi berpura-pura baik sama gue karena berada di hadapannya si kakek. Mari silahkan masuk. Ucap Ibu Miranda. Ayo, Mas, masuk. Ajak cantik. Gue, kakek, dan mbah pun segera masuk ke dalam. Kita duduk di sebuah sofa ruang tamu. Kita semua pun berkumpul di tempat tersebut. Pak Baskoro dan Ibu Miranda, sudah tahu kan tujuan kami datang kemari? Kakek mengawali pembicaraan. Kami ingin melamar Nadine, putri Pak Baskoro dan Ibu Miranda. Saya ingin menikahkan mereka berdua. Tambah kakek sambil melirik ke arah gue dan si cantik. Saya harap Bapak dan Ibu mau menerima lamaran kami ini. Karena kalian juga sudah tahu kan, bagaimana hubungan mereka berdua sebelum ini. Mereka sudah sempat menikah ketika Nadine mengalami musibah.
Dan karena kata pembaca, pernikahan mereka nggak bisa dibilang syah, maka saya ingin mengulangi pernikahan mereka kembali. Terang kakek. Tumben dia bisa serius juga. Saya sangat senang dan sangat tersanjung. Cucu tuan ingin menikahi putri kami. Jadi tak ada alasan kami untuk menolak lamaran dari Naata. Saya juga ingin melihat mereka berdua menikah. Apalagi, bukankah Nadine juga sudah mengandung anaknya Naata? Jadi mereka berdua memang harus bersatu. Balas Baskoro. Semua pun tampak tersenyum girang. Semua bahagia dengan kesepakatan tersebut. Jadi kapan kita akan melaksanakan rencana pernikahan tersebut? Tanya si kakek. Gimana kalau sekarang saja? Sahut si cantik. Semua pun tertegun dengan ketidaksabarannya. Sayang, kamu jangan terlihat ngebet banget kayak gitu. Mama tahu, kamu udah gak sabar pengen encot-encotan sama Naata. Tapi kamu harus pura-pura jual mahal. Bisik ibu Miranda ke telinga si cantik yang juga kedengaran sama gue. Iya, Mah. Balas si cantik. Ia sangat menyesal. Kalau begitu, bagaimana kalau secepatnya saja? Tutur si tua bangka. Baiklah, saya setuju. Kita akan secepatnya melangsungkan pernikahan mereka berdua. Balas kakek. Bagaimana menurut kalian? Si kakek bertanya ke gue dan si cantik. Iya, kek. Kami juga setuju. Ucap kompakan gue dan si cantik. Beberapa hari kemudian, hari pernikahan. Gue melihat para tamu-tamu undangan sudah pada datang di acara pesta pernikahan gue dan si cantik. Semua kenalan gue udah kemari. Mulai dari Pak RT dan istrinya tetangga. Bu RT dan suaminya tetangga. Lalu para tetangga-tetangga gue. Juga Kang Bakso, Kang Cilok, Kang Tahu Kupat, Kang Soto Ayam, Kang Mie Ayam, Kang Gorengan, Kang Kredit Panci, Kang Parkir, Kang Odong-Odong. Dan tak lupa para pembaca-pembaca cerita ini. Kayak Sumiati, Samromi, Zumpri, Parmo, Sailani, Romlah, Parmi, Natimin, Sulaekah, Tumini, Tarno, Lebyong, dan masih banyak lagi. Otornya capek kalau mesti nulis satu-satu. Mereka begitu antusias datang ke acara pernikahan gue dan si cantik. Ingin menjadi saksi ijab kabul yang sebentar lagi akan gue dan si cantik laksanakan. Den Atah? Seseorang memanggil gue. Gue yang lagi icip-icip hidangan yang tersaji di sini. Yang hampir diam-diam mengutil hidangan-hidangan tersebut. Rupanya si perias pengantin. Yang tadi sibuk mendadani si cantik. Ya, Mbak. Ada apa? Ya. Timpal gue. Non Nadine sudah selesai dirias. Mas Atta kalau mau melihat hasilnya, silakan saja masuk ke dalam ruangan yang di sana. Si Emua menunjuk sebuah ruangan. Baik, Mbak. Saya akan ke sana. Gue begitu bersemangat. Gue segera berjalan menuju ke ruangan yang Emua itu maksud. Setelah sampai, gue langsung masuk ke dalam. Tampak si cantik yang tengah duduk di depan cermin rias sambil memegangi timun dan pare di kedua tangannya. Begitu melihat kedatangan gue, dia buru-buru membuang timun dan pare tersebut. Ia beranjak dari tempat duduknya. Ia langsung menengok ke arah gue. Gue begitu terkesima melihat penampilan dia. Sumpah, dia cantik banget. Kalau di pernikahan kami yang pertama dia hanya mengenakan kebaya sederhana. Tetapi di pernikahan kali ini, dia mengenakan gaun yang begitu indah. Gaun pemberian gue yang harganya hampir setara dengan harga sebuah mobil. Gue hanya mampu melongo. Gue belum bisa berkata apa-apa saking terkesimanya. Mas Atta kenapa? Si cantik terheran. Lo cantik banget, Tih. Ucap gue sambil melangkah mendekat ke arah dia. Dia pun langsung senyum-senyum tak jelas karena pujian gue. Panggil gue setelah benar-benar sampai di hadapannya dia. Ya, Mas. Timpal dia. Boleh nggak sih? Kita cicil dulu. Apa
Apa yang dicicil, Mas? Si cantik kebingungan. Encot-encotannya. Hah? Si cantik terkejut. Maksudnya? Jadi kita encot-encotan dulu aja? Nanti habis itu baru ijab kabulnya. Habis lo cantik banget sih, Tik. Bikin D3 deh gemai gue jadi nganu. Terang gue ke si cantik. Enggak. Si cantik langsung menolak. Enggak. Iya. Enggak. Enggak nolak maksudnya. Ucapnya sambil hampir menaik 4M gue. Tetapi kemudian. Kalian mau ngapain? Woi. Teriak si Mbah yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan ini. Dia lihat apa yang akan gue dan si cantik lakuin. Kalian mau berbuat M3 sum ya? Ijab kabul dulu. Woi. No. Pak penghulunya udah nungguin kalian berdua. Ucapnya. Iya. Mbah. Iya. Kita akan ke sana. Timpal gue. Gue segera gandeng si cantik. Gue ajak dia untuk keluar dari ruangan ini. Tunggu kalian. Cegah Mbah. Apalagi? Kalian punya timun gak? Gara-gara lihat kalian yang hampir melakukan adegan yang iya-iya, Mbah jadi basah dan berkedut. Nih. Ujar si Mbah. Gue dan si cantik pun langsung menelan ludah. Gue dan si cantik duduk di depan penghulu. Bersiap untuk melakukan ijab kabul yang begitu sakral. Kita hanya berdiam diri sambil menunggu kegiatan tersebut benar-benar terlaksana. Tetapi kemudian, si cantik berbisik ke telinga gue. Mas, itu tamu undangan rombongan dari mana? Tanyanya. Ia menunjuk Bang Ruli dan kawan-kawannya. Itu para tamu undangan, para pembaca cerita ini. Tik. Jawab gue. Kayaknya tadi mereka datang ke sini nggak bawa amplop deh. Mas. Masa? Sih. Gue terkejut. Iya. Yang bawa hanya beberapa saja. Itu pun kayaknya amplop kosong. Fangke bener mereka. Umpat gue. Geram. Karena sepertinya mereka datang kemari cuma mau ngutil makanan-makanan yang ada di sini. Mana mereka bawa bagor besar-besar pula. Buat tempat makanan-makanan tersebut. Apa ijab kabulnya bisa kita mulai sekarang? Ucap Pak Penghulu yang otomatis mengalihkan perhatian gue dari tamu undangan si pra pembaca cerita ini. Iya, Pak. Balas gue. Silahkan, Pak. Dijabat tangannya si mempelai pria. Titah Pak Penghulu kepada si tua bangka. Baik. Si Tuan Bangka langsung menggenggam tangan gue. Tapi anjing bener. Dia meremasnya dengan kekuatan ekstra. Maka gue pun juga balas berbuat demikian. Kretek. Kayaknya uratnya ada yang patah. Dia peringisan. Sedang gue langsung tersenyum menyeringai. Puas banget. Silahkan, Pak. Dilafalkan kata-kata ijabnya. Titah Pak Penghulu lagi. Baik. Si tua bangka begitu patuh. Ia benar-benar melafalkan kalimat ijab dengan begitu lantang. Saya nikahkan dan saya kawinkan kau saudara Atta Dirgantara bin Anu dengan anak saya yang bernama Glory Bernardine Baskoro dengan mas kawinnya berupa 50 ekor sapi dan 100 ekor ayam dikemas dalam bentuk masako. Dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Glory Bernardine Baskoro binti Baskoro dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Balas gue. Syah? Tanya Pak Penghulu ke orang-orang yang menyaksikan. Syah? Jawab serentak mereka semua. Gue dan si cantik pun langsung lega. Kita berdua jadi benar-benar resmi jadi sepasang suami istri. Setelah acara ijab kabul, kita pun langsung melaksanakan acara resepsi pernikahan. Kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang diarahkan oleh si penanggung jawab acara. Kita harus melaksanakan sesi-sesi pernikahan pada umumnya. Hingga sampailah saat acara pelemparan bunga. Semua yang datang begitu antusias. Terutama Mei Kartini si salah satu pembaca.
Ia berada di deretan paling depan. Gue pun jadi curiga. Kayaknya dia pengen kawin lagi. 1, 2, 3. Si pengarah acara memberi aba-aba ke gue dan si cantik. Lalu kemudian bunga pun benar-benar terlempar ke belakang. Ke arah para tamu undangan. Bunga itu tampak jatuh ke arah Simbah dan Mei Kartini. Mereka tampak saling berebut dengan sengit. Dan akhirnya, bunga pun jatuh ke tangan Simbah. Hehehe. Mbah pun terkekeh puas dapat mengalahkan Mei Kartini. Lalu setelah itu, ia melirik ke arah Bang Ruli. Lamar aku dong, sayang. Ucap Simbah ke arah Bang Ruli. Seketika Bang Ruli pun merinding disko mendengar permintaan tersebut. POV Author. Seorang laki-laki berkacamata duduk di bangkunya. Ia tampak serius melihat sesuatu di handphonenya. Melihat siaran langsung acara pernikahan Atta dan Nadine. Ekspresi wajahnya tampak geram. Ada sebuah kemarahan di kedua matanya. Ia hampir meluapkannya dengan membanting handphone di tangannya. Tetapi kemudian ia pun ingat, handphonenya kan handphone mahal. Cicilannya pun masih beberapa bulan lagi. Maka ia pun hanya beralih menjadi menggebrak meja di hadapannya. Sial! Umpatnya. Emosinya meluap-luap. Tetapi ia ingat, ia tak boleh seperti ini di tempat kerja. Ia harus tetap menjadi laki-laki berwibawa seperti biasanya. Ia harus segera menenangkan diri. Ia pun kemudian tampak meraih sesuatu di dalam laci mejanya. Sebuah kain berwarna merah. Ternyata adalah sebuah baju dalaman seorang wanita. Ia tampak membauinya. Merasakan aroma tubuh Nadine di baju dalaman tersebut. Yang membuatnya bisa berangsur-angsur tenang.